Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Miftahuljannah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusi. Sebelumnya, apakah pendidikan inklusi itu? Pendidikan inklusi adalah pendidikan di mana sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam program yang sama. Di dalam pendidikan inklusi terdiri atas 4 subbab. Yang pertama ada pendidikan inklusif, terdiri atas pendidikan segregatif atau pendidikan luar biasa, kemudian pendidikan integratif, yang ketiga pendidikan inklusif, dan yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pada subbab kedua, ada anak berkebutuhan khusus. Dalam anak berkebutuhan khusus terdiri atas ABK tunalaras, tunadaksa, ABK tunanetra, ABK tunarungu, ABK tunagrahita, ABK berkesulitan belajar, ABK lambat belajar, ABK cerdas dan bakat istimewa, ABK autis, dan yang terakhir ABK ADD atau ADHD. Kemudian pada subbab yang ketiga ada kekuatan pendidikan inklusif. Itu terdiri atas pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, pusat layanan klinis, partisipasi orang tua, dan sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Pada subbab yang keempat ada penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Itu terdiri atas sistem penyelenggaraan, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, guru pendamping khusus, program perencanaan individual, desain kurikulum dan pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Baiklah, kita akan membahas subbab yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Kita akan membahas pendidikan segregatif atau pendidikan luar biasa. Pendidikan segregatif yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Jadi, di Indonesia, bentuk sekolah segregatif ini berupa satuan pendidikan khusus atau sering kita sebut sekolah luar biasa. Di dalam sekolah luar biasa ini, sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, maka akan dibagi seperti SLBA, itu ada anak tunanetra, SLBB ada anak tunarungu, SLBC ada anak tunagrahita, SLB lainnya, dan SMPLB sampai ke jenjang SMALB. Kemudian di sini ada pendidikan integrasi, yaitu di mana anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah reguler dan sekolah reguler dengan kelas khusus. Jadi di sini anak berkebutuhan khusus itu berada di sekolah reguler, tetapi di dalam sekolah reguler itu dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama untuk anak berkebutuhan khusus dan anak reguler. Jadi anak berkebutuhan khusus mampu berbaur dengan anak reguler, di mana sistem penyelenggaraan pada pendidikan integrasi ini tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Namun kita harus berani memulai supaya anak dengan disabilitas kurang ini mendapat tempat dan penanganan yang terbaik, seperti anak menempatkan anak dengan disabilitas dengan anak pada umumnya secara penuh, pendidikan yang berupaya mengoptimalkan perkembangan kognisi, emosi, jasmani dan intuisi. Jadi anak berkebutuhan khusus itu mampu berbaur dan berinteraksi dengan anak reguler. Kemudian ada pendidikan inklusif, di mana anak berkebutuhan khusus disekolahkan di sekolah yang bergabung dengan anak reguler, di mana dalam satu sekolah itu ada anak berkebutuhan khusus dan anak reguler, tetapi ditempatkan dalam satu kelas. Karena pendidikan inklusif ini yaitu sistem layanan pendidikannya yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Jadi di dalam satu kelas itu tidak memandang bahwa oh ini anak normal, oh ini anak berkebutuhan khusus. Jadi
anak normal dan anak berkebutuhan khusus itu digabung menjadi satu tanpa harus dikhususkan kelasnya. Jadi siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Kemudian ada strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Di sini terdiri atas langkah-langkah, yaitu langkah-langkah yang pertama membangun pemahaman dan kemauan melalui sosialisasi. Jadi guru itu melakukan pemahaman siswa melalui sosialisasi. Tidak hanya berkumpul, namun guru mempunyai kreativitas. Bagaimana cara siswa itu nanti ketika saat pembelajaran itu mampu menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua ada menyatukan visi, membentuk tim sukses, dan membagi tugas. Di dalam strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif, kita harus adanya menyatukan visi kita dan membentuk tim sukses. Jadi ada bagian tugasnya masing-masing untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Langkah yang ketiga yaitu membuat aturan jelas untuk pelaksanaan. Jadi di dalam penyelenggaraan ini kita harus ada aturannya, jangan asal-asalan, karena aturan tersebut ada tujuannya, yaitu mendorong usaha kreatif dalam pembelajaran. Jadi siswa itu mampu bisa menaati peraturan yang ada di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua ada manajemen strategi. Di sini ada merumuskan rencana strategi pusat dalam implementasi pendidikan inklusif. Jadi sebelum kita mengimplementasikan, kita seharusnya merencanakan dulu apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya asal-asalan. Kemudian kita mampu menerapkan strategi tersebut secara optimal dan maksimal. Dengan berjalannya strategi tersebut, maka akan dilakukan evaluasi. Berhasil atau tidaknya strategi tersebut akan dinilai di akhir. Oleh sebab itu, untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif ini akan melihat keberhasilan sampai mana lembaga itu siap atau tidak siap untuk menyelenggarakan strategi tersebut. Namun penyelenggaraan tersebut harus dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Baiklah, pada subbab yang kedua ini ada anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini yang pertama akan membahas ABK tunalaras. ABK tunalaras ini yaitu anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi. Pada ABK tunalaras ini dilakukan terapi sosial, yaitu agar anak dapat berinteraksi dengan baik, sehingga anak-anak ini memang sangat membutuhkan terapi dua arah, sehingga mampu bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ABK tunanetra yaitu anak yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya. Gangguan yang dimaksud yaitu bisa gangguan total atau gangguan sebagian. Nah, dalam kondisi ini seorang anak haruslah mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi ini emang bawaan anak sejak lahir. Jadi dilakukan terapi khusus dengan teratur. Kemudian ada ABK tunadaksa, yaitu anak yang memiliki gangguan gerak. Pada ABK tunadaksa ini, seorang anak biasanya akan membutuhkan seorang pendamping dan juga pendidikan khusus untuk melatih gerak tubuhnya. Nah, kemudian anak akan memiliki motorik dan gerak-gerik yang sangat kasar, sehingga dalam hal ini mereka pun akan sangat kesulitan untuk memegang alat-alat seperti pensil, itu akan susah memegangnya. Maka dilakukan terapi okupasi, yaitu akan sangat membantu motorik-motorik halus dan dapat menggerakkan pensil untuk menulis. Kemudian ada ABK tunarungu. ABK tunarungu ini anak yang mengalami gangguan pada indera pendengarannya. Pada ABK ini yaitu dilakukan terapi wicara, maka anak akan
terbiasa berbicara dan mudah berinteraksi dengan lawan bicaranya, sehingga anak itu tidak mengalami susah menangkap pembicaraan orang lain. Kemudian ada ABK tunagrahita, yaitu anak yang mengalami gangguan keterbelakangan mental. Nah, dalam ABK tunagrahita ini dilakukan terapi fisik. Jadi anak mampu meningkatkan perkembangan motoriknya, sehingga sangat dibutuhkan terapi fisik untuk mengatasi anak yang mengalami ABK tunagrahita. Dan ABK tunagrahita ini juga harus membutuhkan penanganan khusus, meskipun tidak tertutup kemungkinan mereka bisa belajar sendiri. Kemudian ada ABK berkesulitan belajar ini ada 3 macam, yaitu yang pertama disleksia. Disleksia itu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Jadi anak itu harus dilatih membaca huruf ataupun angka, dilatih setiap hari agar terbiasa. Kemudian ada ABK disgrafia, yaitu gangguan dalam menulis dan mengekspresikan perasaannya. Jadi di sini dalam gangguan ini anak bisa melatih menulis melalui terapi okupasi agar terbiasa, agar dapat mengekspresikan perasaannya melalui menulis. Kemudian ada diskalkulia, yaitu gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan matematikanya. Karena di setiap anak itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Kalau diskalkulia ini anak memiliki kelemahan dalam matematikanya. Nah, ini harus dilatih dalam berhitung terlebih dahulu untuk hal yang kecil-kecil. Kemudian ada ABK lambat belajar, yakni siswa yang kurang mampu menguasai pengetahuan dalam batas waktu yang telah ditentukan karena adanya faktor tertentu yang mempengaruhinya. Mungkin ada faktor lingkungan, contohnya teman. Ketika teman kita mengajak bermain, maka anak itu akan ikut bermain. Ketika temannya mengajak belajar, mungkin anak tersebut akan ikut-ikut belajar. Dan ketika mendapatkan anak yang lambat belajar ini, bisa dilakukan terapi bermain, maka akan meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial dengan baik agar tidak mudah terpengaruh oleh teman lingkungannya. Kemudian ada ABK cerdas dan bakat istimewa. Anak yang memiliki kemampuan yang menonjol ini akan dapat memberikan prestasi yang tinggi. Ada anak ABK yang memiliki keterbelakangan mental, namun dia secara logika memiliki otak yang IQ-nya tinggi. Jadi anak itu menonjol dalam prestasinya, bisa akademik ataupun dalam hal musik. Kemudian ada ABK autis, yaitu gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan pada komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Pada ABK autis ini bisa dilakukan terapi sosial, maka anak akan mudah berinteraksi kepada orang lain, tidak saling, karena di setiap anak itu memiliki emosi atau komunikasi yang masih kurang baik, maka dilakukan terapi sosial. Kemudian ada ABK ADD atau ADHD. Kalau ABK ADD itu kurangnya perhatian pada anak sehingga menjadi pendiam dan pemurung. Nah, pada ABK ADD ini dapat dilakukan terapi perilaku. Pada ABK ADD ini anak itu akan sensitif dan seringkali mengamuk, dan hal ini juga memang sangat dibutuhkan peran terapi ini yang cukup berpengalaman dalam mengatasinya. Kemudian ada ABK ADHD, yaitu anak yang hiperaktif. Anak ini aktif ya, jadi beda sama anak yang pemurung. Kalau ada anak yang hiperaktif itu kita bisa menegurnya, kadang anak hiperaktif itu bisa mengganggu temannya. Kadang anak itu kan emosinya masih belum terkendali. Jadi untuk anak hiperaktif ini hanya bisa dibilangin dan kita bisa mendekatkan anak tersebut supaya tidak terlalu berlebihan.
Kemudian pada subbab yang ketiga ada kekuatan pendidikan inklusif ini terdiri dari pembelajaran partisipasif dan kolaboratif. Di dalam pembelajaran partisipasif ini ada melibatkan siswa pada perencanaan program, melibatkan siswa dalam pelaksanaan program, melibatkan siswa dalam penilaian program. Jadi dalam pembelajaran partisipasif ini ada subjeknya, yaitu siswa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran inklusif. Kemudian yang kedua ada pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa belajar secara bersama-sama atau secara kolektif dan sarana prasarana untuk membantu belajar siswa. Jadi selain siswa belajar bersama-sama, adapun fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Kemudian yang kedua ada pusat layanan klinis. Pusat layanan klinis ini terdiri dari terapi sesuai klasifikasi anak berkebutuhan khusus secara rinci. Ini ada terapi perilaku, terapi okupasi, dan terapi wicara. Terapi perilaku itu sendiri yaitu di sini anak cenderung sensitif dan seringkali membangkang ya. Dan hal ini juga memang sangat dibutuhkan untuk peran terapi yang cukup berpengalaman untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus yang memang membutuhkan terapi perilaku ini. Kemudian ada terapi okupasi. Terapi okupasi itu sendiri anak akan memiliki motorik atau gerak-gerik dalam tubuhnya sehingga anak tersebut ada yang kesulitan. Kalau menggunakan motorik yang kasar, anak tersebut akan kesulitan untuk memegang hal-hal yang baru seperti menulis. Maka dari itu kita harus melakukan terapi okupasi, yaitu untuk membantu anak menggerakkan motorik halusnya sehingga mampu bisa menulis lagi. Kemudian ada terapi wicara. Terapi wicara ini untuk anak yang sulit berkomunikasi, bisa dilakukan terapi wicara, mungkin berbicara secara perlahan, diajari untuk membaca, karena terapi wicara ini mampu anak agar terbiasa berbicara dan mudah berinteraksi dengan lawan bicaranya. Kemudian ada pelaksanaan terapi secara runtut dan teratur. Dari terapi-terapi yang saya sebutkan tadi bisa dilakukan secara runtut. Maksudnya secara runtut itu mulai dari 0 hingga sampai selesai dan dilakukan dengan cara teratur. Kemudian ada partisipasi orang tua. Di sini orang tua itu berperan sebagai pendamping utama dalam pelayanan dan pendidikan anak. Jadi di dalam kekuatan pendidikan inklusif ini harus ada partisipasi dari orang tua. Jadi orang tua harus ikut andil dalam proses pendidikan inklusif ini. Orang tua wajib mendampingi anak karena anak memiliki pendidikan khusus yang harus benar-benar dikuasai. Kemudian sebagai advokasi anak, kemudian sumber data mengenai diri anak. Karena sumber data itu yang tahu ya hanya orang tua. Selain orang tua, mungkin bisa walinya, asalkan anak tersebut didampingi oleh orang yang memang disayanginya. Kemudian orang tua itu sebagai guru dan pendidik bagi anak. Nah, ini sangat penting peran orang tua sebagai guru dan pendidik anak di sekolah maupun di rumah. Untuk di sekolah bisa guru yang mendampingi, dan di rumah bisa orang tua yang berperan sebagai pendidik anak agar anak tidak salah dalam melakukan sesuatu. Di dalam kekuatan pendidikan inklusif juga ada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Di sini sistem dukungan yang pertama yaitu sistem dukungan pemerintah, yaitu bentuk regulasi atau kebijakan pemerintah dan daerah. Jadi untuk mendirikan sekolah inklusif itu mungkin ada kebijakan dari daerah itu sendiri. Kemudian dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya itu memadai atau tidak, dan tempat yang ingin dibuat sekolah inklusif itu harus memadai atau mungkin nanti ada siswanya atau tidak. Kemudian dukungan pembayaran
harus sesuai dengan ekonomi orang tuanya. Jadi kesepakatan untuk membangun sekolah dan ingin menyekolahkan anaknya itu harus disertai dukungan dari daerah itu sendiri, dukungan sarana prasarana, dan dukungan pembayaran, sehingga orang tua nanti tidak salah memilih sekolah untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian sistem dukungan tersebut ada sekolah, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan itu harus mendukung. Jadi di dalam sekolah tersebut antara pendidik dan tenaga pendidik itu harus memadai untuk memenuhi kebutuhan akademik siswa. Kemudian yang kedua, menyediakan guru profesional. Jadi di dalam sekolah tersebut ada guru profesional yang mampu mendampingi anak, baik anak ABK maupun reguler di dalam sekolah tersebut. Kemudian kepala sekolah yang mendukung dan profesional. Jadi di dalam sekolah tersebut antara sekolah dan kepala sekolah tersebut harus mendukung satu sama lain, dan kepala sekolah tersebut harus profesional dalam mengelola manajemen yang ada di sekolah tersebut. Kemudian menyediakan pengawas sekolah. Pasti ya, setiap sekolah manapun harus ada pengawasnya agar tidak ketinggalan berita tentang sekolah tersebut, baik akreditasi, mutu sekolah, visi sekolah, misi sekolah, itu harus disediakan melalui sosialisasi kepala sekolah terhadap orang tua. Kemudian pada subbab keempat ada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama itu ada sistem penyelenggaraan, yaitu yang pertama ada mengakomodasi semua anak tanpa diskriminatif. Jadi sistem penyelenggaraan tersebut itu menampung semua ABK tanpa diskriminatif, tanpa membeda-bedakan anak ABK lainnya. Kemudian anak berada dalam lingkungan yang sama, sudah saya jelaskan tadi. Jadi anak satu sama lain itu saling berbaur, baik itu ABK tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, dan lain sebagainya. Kemudian ada identifikasi dan asesmen ABK. Yang pertama, identifikasi itu ada penjaringan, jadi mengetahui identifikasi anak tersebut, kemudian pengalih tanganan, dan klasifikasi lagi identitas tersebut sesuai tidak sama anak tersebut. Kemudian perencanaan pembelajarannya, bagaimana pemantauan kemajuan belajar yang dialami anak tersebut, tuntas atau tidaknya. Kemudian untuk menghimpun informasi tentang kelainan. Jadi informasi yang didapat oleh guru nanti akan disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian ada pun asesmen. Asesmen ini penilaian ya. Jadi penilaian itu bisa melalui akademik, bisa melalui sensorik dan motorik anak, bisa melalui pribadi dan sosial, kemudian bisa melalui hambatan atau potensi anak. Jadi penilaian itu tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi banyak sisi. Kemudian ada guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus ini memiliki tugas, yaitu yang pertama menyelenggarakan asesmen dari administrasi khusus. Jadi ada penilaian khusus melalui administrasi. Kemudian yang kedua menyelenggarakan kurikulum modifikasi untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian menyelenggarakan layanan pembelajaran dengan media untuk anak berkebutuhan khusus dan menyelenggarakan kunjungan rumah. Jadi untuk anak yang benar-benar tidak bisa ke sekolah, mungkin bisa melakukan homeschooling. Jadi guru datang ke rumah siswa tersebut. Kemudian guru pendamping khusus memiliki klasifikasi dan peran. Selain memiliki tugas, guru pendamping khusus juga memiliki peran yang pertama itu berkualifikasi pendidikan luar biasa. Terus kemudian yang kedua ada mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, untuk mendapat perhatian khusus ini, guru harus benar-benar mengajarkan anak tersebut
mampu menguasai apa yang disampaikan guru. Kemudian faktor penentu keberhasilan mewujudkan sekolah inklusif. Nah, di sini peran yang sangat utama yaitu penentu keberhasilan mewujudkan sekolah inklusif tadi. Ini peran guru yang sangat penting. Penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas program perencanaan individual atau penyusunan PPI. Yang pertama itu pembuatan deskripsi rinci kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Jadi siswa itu memiliki kemampuan tidak hanya satu bidang ya, bisa melalui bidang akademik, melalui olahraga, musik, atau matematika yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, penentuan cara mengukur kemampuan siswa. Jadi nanti ketika kita sudah melihat minat dan bakat yang dimiliki siswa, kita mampu mengukur sejauh mana materi yang didapat oleh siswa. Kemudian penentuan program pendidikan sesuai anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini maksudnya yaitu program-program pendidikan yang mampu diserap oleh anak berkebutuhan khusus itu program yang mana saja anak tersebut bisa memilih. Kemudian setelah berhasil program tersebut, maka anak dapat mengimplementasikan pembelajaran tersebut secara individual. Jadi untuk mengajarkan dirinya sendiri itu bagaimana. Kemudian program perencanaan individual itu ada pengertiannya yaitu rencana pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki prinsip yang pertama yaitu berpusat pada siswa, berdasarkan hasil asesmen atau penilaian, tidak mengendalikan siswa. Kemudian penyelenggaraan pendidikan inklusif itu memiliki fungsi. Fungsi yang pertama memberi arahan pengajaran. Jadi kita sebagai pendidik memberikan arahan pengajaran itu ke arah yang benar. Kemudian menjamin anak berkebutuhan khusus itu memiliki program individu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru. Jadi selain murid memiliki keterampilan, guru lebih bisa memiliki keterampilan untuk murid itu memiliki kreativitas baru. Kemudian yang keempat ada meningkatkan potensi komunikasi antar tim. Jadi ketika ada kegiatan berkelompok, maka siswa itu ada komunikasi, saling berkomunikasi, tidak hanya dalam satu arah ataupun satu teman tersebut. Kemudian sarana peningkatan usaha pelayanan itu lebih efektif. Ya, jadi dimanapun penyelenggaraan apapun yang ada sarananya harus peningkatan usaha itu pelayanannya harus lebih efektif, tidak mengecewakan siswa. Kemudian ada komponen. Komponen tersebut terdiri dari tingkat kemampuan atau kompetensi siswa, sasaran program tahunan, sasaran jangka pendek, kemudian deskripsi tentang pelayanan pembelajaran, waktu dan lamanya pembelajaran, dan yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi ini pengevaluasian mulai dari rencana awal hingga akhir. Kita lihat ada kendala apa yang terjadi, maka akan dievaluasi dalam hasil akhir ketika penyelenggaraan itu sudah mampu diselenggarakan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar itu ada pula desain kurikulum dan pembelajaran. Nah, desain kurikulum ini terdiri atas desain kurikulum yang reguler dengan modifikasi, kurikulum yang diindividualisasikan. Jadi macam-macam ya, kurikulum tidak terpacu pada satu kurikulum saja, cuman fleksibel kurikulumnya, ada yang reguler, ada yang modifikasi, dan ada yang diindividualisasikan. Kemudian ada pembelajaran tersebut itu yang pertama kecerdasan reguler. Jadi pembelajaran tersebut bisa melalui kelas kecerdasan yang memiliki tingkat reguler, kemudian one to one teaching atau kita mengajarkan satu anak kemudian mengajarkan satu anak lainnya itu dalam satu persatu anak untuk anak dapat menangkap apa yang dibicarakan oleh guru. Kemudian small group, bisa melakukan grup-grup kecil. Kemudian terapi, kita selain
tidak hanya pembelajaran, kita juga di dalam sekolah tersebut kita melakukan terapi agar ya motorik siswa itu memiliki perkembangan. Kemudian pada evaluasi di sini fleksibel hasil akhir, yaitu disesuaikan kompetensi semua anak, kemudian dilaksanakan sesuai kurikulum yang digunakan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kurikulum tersebut yang digunakan yaitu fleksibel. Kemudian ada perencanaan evaluasi berdasarkan prinsip penilaian anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini penilaian anak berkebutuhan khusus itu memiliki banyak kriteria. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus ringan, yaitu kriterianya penilaian reguler. Jadi normal karena anak tersebut masih ringan. Kemudian anak berkebutuhan khusus sedang, perpaduan penilaian umum dan penilaian individual. Untuk anak ABK yang berat, penilaian individu ini berdasarkan daya serap. Sebelumnya, kembali ke awal tadi, pembelajaran yang dilakukan yaitu one-to-one teaching. Jadi untuk ABK yang berat ini bisa kita ajarkan dalam satu tatap muka, maksudnya sendiri, tidak ikut kolektif bersama teman-temannya. Kemudian yang terakhir ada laporan penilaian ABK disertai deskriptif dan naratif, yaitu mulai dari awal anak mengalami kebutuhan khusus apa hingga memiliki perkembangan yang bagus sehingga guru bisa melaporkan tersebut ke sekolahan agar penyelenggaraan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah maupun dari tutur kata maupun dalam penulisan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun karena saya tahu saya masih memiliki banyak kekurangan. Jadi saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.